Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya namanya musibah kita nggak tahu kapan datangnya, kapan menghampiri kita. Tiba-tiba teman-teman tersiram air keras, misalkan ya, tersiram air keras. Nah ini bahaya ya teman-teman, karena bisa menimbulkan luka bakar. Nah luka bakar karena tersiram air keras ini bisa merusak struktur jaringan di kulit. Nah apalagi kalau seandainya sampai tertelan terminum. Nah ini juga bisa mempengaruhi organ dalam di tubuh teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan ngebahas pertolongan pertama jika terkena siraman air keras. Air keras sendiri ini merupakan istilah umum yang digunakan terhadap bahan yang sifatnya iritan kuat. Nah jadi dia bisa basah ataupun asam ya, asam yang sangat iritan. Nah, air keras ini ya bisa mempengaruhi permukaan kulit teman-teman ya, permukaan barang yang terkena air keras tadi. Nah, kalau seandainya ada orang yang terkena air keras ya teman-teman perlu melakukan pertolongan pertama, ataupun misalkan teman-teman sendiri ya yang terkena air keras. Nah, jadi teman-teman tahu cara pertolongan pertamanya. Jadi teman-teman ya ada beberapa contoh yang termasuk air keras ya, misalkan mungkin air aki, ya kemudian pemutih baju, ya cuka yang digunakan untuk karet, ataupun air keras lainnya. Jadi intinya air keras ini adalah suatu air yang mempunyai sifat iritatif kuat, ya iritan kuat. Ya, jadi bisa mempengaruhi permukaan kulit, bisa mempengaruhi tubuh kita. Nah, jadi teman-teman perlu ya mengetahui bagaimana cara melakukan pertolongan pertama supaya meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh air keras tadi. Kemudian kalau teman-teman memang bekerja ya sangat erat kontak dengan air keras, ya sebaiknya gunakan pelindung ya, baik sarung tangan ya, kemudian celemek, kemudian juga misalkan pelindung wajah. Nah itu penting ya, supaya ketika terciprat ataupun tersiram itu teman-teman baik-baik saja ya, misalkan kakinya ya itu pakai sepatu boot. Nah itu kan akan lebih aman. Bila ada orang yang terkena air keras tadi, ya ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan sebagai pertolongan pertama supaya meminimalisir kerusakan yang terjadi. Yang pertama, bersihkan luka dengan air mengalir. Jadi teman-teman ya saat terkena air keras, ya ada orang terkena air keras itu teman-teman jangan panik ya, tetap tenang. Ya kemudian bagian mana yang terkena air keras, misalkan tangan, ya itu langsung dibasuh dengan air mengalir 10-20 menit. Nah, itu tujuannya ya untuk meminimalisir ya kerusakan yang terjadi. Nah, kemudian misalkan yang terkena bagian mata sama ya, diirigasi namanya ya, dibasuh, diirigasi 10-20 menit. Nah, dengan air mengalir, air bersih. Misalkan teman-teman sulit mencari air mengalir ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan botol air mineral ya, pakai air mineral. Nah, itu dialirkan. Ingat ya, tidak usah kuat-kuat. Nah, tujuannya itu untuk konsentrat air keras tadi berkurang. Kemudian juga karena nggak usah deras-deras, itu tujuannya biar nggak menyebar ke area lain ya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting diirigasi 10-20 menit. Kemudian teman-teman harus ingat ada beberapa air keras yang tidak boleh bersinggungan langsung dengan air ya. Nah itu misalkan cairan fenol ya, kemudian ada unsur logam, misalkan ada fosfor, magnesium ya, kalsium oksida, natrium ya, kalium, itu nggak boleh bersinggungan langsung dengan air. Yang kedua, lepaskan aksesoris. Nah misalkan teman-teman terkena di tangan ya, ada jam, ada gelang, ada cincin, itu dilepaskan semua. Nah supaya nanti pas mengalirkannya, saat mengalirkan air tadi ya itu bisa rata ya, jadi nggak terganggu dengan perhiasan ataupun aksesoris tadi, jadi dilepaskan. Yang ketiga, jangan gunakan es batu. Nah memang saat terkena air keras, bagian tubuh yang terkena tersiram tadi yaitu akan merasakan sensasi panas ya, seperti terbakar. Nah tetapi teman-teman jangan berpikir ya ketika menggunakan es batu itu bisa mendinginkannya. Nah ini justru tidak boleh ya, salah. Karena ketika teman-teman menempelkan es batu ke area yang tersiram air keras tadi, ya itu malah memperburuk kerusakan yang terjadi ya, jadi tambah parah. Nah, jadi jangan berpikir ketika mendinginkan dengan es batu itu bisa jadi solusi. Jadi nggak boleh ya ditempelkan es batu. Nah teman-teman bisa misalkan dikasih lidah buaya, gel lidah buaya, ya krim antibiotik, ya salep antibiotik. Nah itu boleh, tapi kalau es batu itu nggak boleh. Yang keempat, tutup luka dengan kasa steril.
Nah teman-teman ya, luka yang tersiram tadi yang telah dibersihkan dengan air ya, misalkan teman-teman kasih salep antibiotik ataupun gel lidah buaya, itu ditutup ya, ditutup dengan kasa steril ataupun kain bersih. Nah tujuannya biar nggak terkontaminasi dengan zat-zat lain ya, nanti malah jadi infeksi ya, jadi bertambah nyeri, bertambah parah lukanya ya akibat kontaminasi dengan zat-zat lain. Jadi penting ya ditutup jangan kuat-kuat ya, jangan diikat, itu nggak boleh. Jadi biarkan tertutup tapi dalam keadaan yang longgar. Yang kelima, segera cari bantuan medis. Teman-teman ya, harus segera mencari bantuan medis ataupun ke rumah sakit ya ketika mengalami luka bakar ya. Misalkan luka bakarnya itu besarnya lebih dari 5 cm. Nah kemudian ya luka bakarnya mengenai area wajah ya, ataupun tangan, kaki ya, bokong, dan area di genitalia ya, pangkal paha. Kemudian luka bakar yang mengenai area sendi ya, misalkan siku, lutut. Nah ini kan susah sembuhnya, nanti itu perlu bantuan dari medis. Nah kemudian luka bakar yang tidak hilang dengan obat pereda nyeri, misalkan teman-teman sudah minum paracetamol ya, ibuprofen, tapi masih nyeri juga ya, sebaiknya minta bantuan medis. Kemudian orang yang terkena siram air keras tadi ya, itu ada gejala shock ya, misalkan sesak napas ya, pusing, ada mual muntah, misalkan keringat dingin ya, berdebar-debar, kemudian juga tekanan darahnya rendah ataupun pingsan ya, itu perlu mencari bantuan medis ya, segera ke rumah sakit. Nah teman-teman, jadi memang perlu ya melakukan pertolongan pertama pada orang yang terkena siraman air keras ataupun terkena air keras. Tujuannya untuk meminimalisir kerusakan ya, jadi pada teman-teman dibiarkan saja ya, ditunggu saja nggak diapa-apain ya, malah nanti dikasih kopi, dikasih apa, itu kan malah jadi repot. Jadi yang benarnya ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat.